Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviani dari Offering A kelompok 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai infografis yang saya buat. Terdapat 6 cara meningkatkan kinerja individu peserta didik. Yang pertama ada masalah pengujian superficial. Dalam pendidikan formal, hasil belajar cenderung diukur dari segi hasil tes kertas dan pensil, baik yang dibuat guru maupun yang terstandarisasi. Yang kedua ada kecerdasan majemuk. Sementara itu, jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih beragam mungkin berharga bagi peserta didik individu dan masyarakat. Yang ketiga ada domain dan tingkat tujuan. Taksonomi Bloom mengusulkan bahwa tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, permukaan versus pembelajaran mendalam. Dia membandingkan pembelajaran kutu buku dengan pembelajaran nyata. Yang kelima, transfer pembelajaran dalam pendidikan formal. Teknologi dapat membantu peserta didik tidak hanya untuk menguasai keterampilan tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, transfer pelatihan dalam pengaturan perusahaan. Dalam pelatihan perusahaan, ada keprihatinan lama terhadap kemampuan peserta pelatihan untuk menempatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Terdapat 4 cara untuk meningkatkan kinerja guru dan desainer. Yang pertama, mengurangi waktu instruksional. Rumus untuk modifikasi perilaku adalah untuk menentukan tujuan perilaku, mengamati praktik pelajar, dan memberikan konsekuensi yang tepat untuk kinerja. Yang kedua, menciptakan instruksi yang lebih bermanfaat bagi biaya. Desain instruksional dapat mengarah lebih andal pada pembelajaran yang efektif, terutama jika prosedurnya mencakup perhatian yang cermat terhadap pemilihan strategi instruksional yang kuat. Yang ketiga, instruksi yang lebih menarik. Teori desain instruksional bertujuan untuk menciptakan instruksi yang menarik serta efektif dan efisien. Yang terakhir, menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Ruang kelas dapat menjadi tidak manusiawi dengan atau tanpa teknologi, dan teknologi dapat digunakan dengan cara yang membebaskan orang atau membatasi mereka. Terdapat 6 cara untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, mempromosikan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dalam pendidikan adalah mata pelajaran yang rumit. Sangat mudah untuk menyetujui bahwa upaya manusia harus dikejar secara efisien. Yang kedua, efisiensi ditentukan. Efisiensi ekonomi adalah produksi barang dan jasa dengan cara yang paling murah. Yang ketiga, efektivitas didefinisikan. Efektivitas ekonomi adalah produksi barang dan jasa yang dihargai oleh masyarakat dan anggotanya. Yang keempat, produktivitas didefinisikan. Dalam istilah ekonomi yang paling sederhana, produktivitas adalah output dibagi dengan input. Yang kelima, langkah-langkah input. Hanushek mengusulkan bahwa untuk pendidikan K12, prestasi siswa adalah fungsi dari input kumulatif keluarga, teman sebaya atau siswa lain, dan sekolah dan guru. Yang keenam, ukuran hasil. Bosworth mencatat bahwa perawatan medis dan pendidikan adalah 2 contoh utama dari kegiatan yang menimbulkan masalah yang menantang, dan sejauh ini belum terselesaikan tentang bagaimana mengukur output. Demikianlah penjelasan infografis yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.